Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Pujianti dari S1 Prodi Gizi Stikes Mitra Keluarga. Halo semuanya. Sebelum melakukan praktikum, kita harus menggunakan APD terlebih dahulu. Jangan lupa ya. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yuk kita lihat video berikut ini cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sebelum melakukan praktikum, biasakan mencuci tangan dengan air mengalir. Caranya, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan dan sela-sela jari sisi dalam tangan. Kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan, gosok ibu jari dalam genggaman, rapatkan ujung jari tangan kanan dan kiri, dan terakhir bersihkan pergelangan tangan dengan memutar. Setelah itu, bilas tangan dengan air mengalir. Nah, itu dia cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya kita ke praktikum yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmanita Pujianti dari S1 Prodi Gizi di praktikum ilmu bahan. Di praktikum kali ini ada apa? Yang pertama, daging sapi. Kedua, daging ayam. Ketiga, daging ikan. Dan terakhir, ada udang. Keempat bahan ini diapain sih? Yuk kita lihat praktikumnya. Praktikum kali ini ada daging sapi. Sebelum melakukan praktikum, kita pengenalan terlebih dahulu sama daging sapi. Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Karena daging mengandung protein yang cukup tinggi dengan kandungan asam amino esensial yang lengkap. Bukan hanya itu saja, daging sapi adalah bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena kaya akan lemak, mineral, dan zat gizi lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ciri-ciri daging sapi yang baik dan segar yaitu: pertama, warna daging sapi merah segar. Kedua, cium aromanya. Aroma dagingnya segar yaitu amis dan tidak berbau busuk. Ketiga, dilihat dari teksturnya. Apabila ditekan oleh jari, kembali seperti bentuknya. Nah, itu dia penjelasan tentang daging sapi. Selanjutnya kita lihat proses pemasakan daging sapi. Masukkan daging sapi mentah ke dalam panci. Kemudian masak selama 20 menit. Nah, itu dia proses pemasakan daging sapi. Mari kita lihat perbandingan antara daging sapi yang sudah dimasak dan sebelum dimasak. Yuk, kita lihat. Inilah berat daging mentah, seberat 50 gram. Inilah hasil dari daging yang sudah dimasak. Berat yang dapat dimakan seberat 25 gram. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang daging sapi. Selanjutnya kita ke praktikum daging ayam yuk. Praktikum kali ini ada daging unggas. Sebelum melakukan praktikum, kita pengenalan terlebih dahulu sama daging unggas. Daging unggas merupakan sumber protein hewani yang baik karena kandungan asam amino-nya yang lengkap. Serat dagingnya juga pendek dan lunak sehingga mudah untuk dicerna. Kalori daging unggas lebih rendah
dibandingkan dengan daging sapi, sehingga daging unggas baik dan bagus untuk seseorang yang menjalani diet. Yuk, kita lihat proses pemasakan daging ayam selama 10-15 menit. Masukkan daging ayam mentah ke dalam panci, kemudian masak selama 15 menit. Inilah perbandingan antara daging ayam yang tidak dapat dimakan dan daging ayam yang dapat dimakan. Inilah hasil penimbangan daging ayam yang dapat dimakan, seberat 37 gram. Nah, itu dia tadi praktikum tentang daging ayam. Selanjutnya kita ke praktikum daging ikan. Praktikum kali ini yaitu daging ikan. Sebelum melakukan praktikum, kita pengenalan terlebih dahulu sama daging ikan. Ikan merupakan sumber alami asam lemak omega 3, dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah, kadar kolesterol hati dan jantung. Kandungan gizi yang utama pada ikan adalah protein dan asam lemak esensial, berguna bagi kesehatan oleh tubuh. Ciri-ciri fisik ikan yang segar yaitu: yang pertama, lihat dari matanya yang berwarna jernih. Kedua, lihat bagian sisiknya. Apakah sisik tersebut copot atau tidak? Ciri ikan yang segar, sisik tersebut masih menempel pada bagian badan ikan. Yang ketiga, teksturnya. Tekstur ikan apabila ditekan oleh jari, maka akan kembali seperti bentuknya dan tidak hancur. Keempat, cium aroma ikan. Aroma ikan yang segar yaitu amis khas seperti ikan dan tidak berbau busuk. Kerusakan pada ikan dilihat saat ikan yang sudah mati. Enzim pada ikan mulai aktif dan mikroorganisme pada isi perut, insang, dan kulit berkembang biak sangat cepat. Bakteri pembusuk mengandung bau yang tidak enak apabila dibiarkan di suhu ruang tanpa es, sehingga penyimpanan ikan yang baik yaitu di dalam kulkas atau di dalam freezer agar mikroorganisme pada ikan tidak hidup. Nah, itu dia penjelasan tentang daging ikan. Selanjutnya, proses pemasakan daging ikan. Masukkan ikan ke dalam panci, kemudian rebus selama 15 menit. Nah, itu dia proses pemasakan daging ikan. Mari kita lihat perbandingan antara ikan yang masih mentah dan ikan yang sudah matang. Mari kita lihat perbandingan berat ikan yang dapat dimakan dan berat ikan yang tidak dapat dimakan. Inilah hasil dari penimbangan bahan pangan hewani ikan. Berat yang dapat dimakan seberat 54 gram. Inilah penimbangan bahan pangan hewani ikan, yaitu berat yang tidak dapat dimakan seberat 57 gram. Inilah hasil penimbangan ikan yang sudah dimasak dan berat yang dapat dimakan seberat 47 gram. Nah, itu dia tadi praktikum tentang daging ikan. Selanjutnya kita ke praktikum yang terakhir, yaitu ada praktikum udang. Praktikum kali ini yaitu udang.
Sebelum melakukan praktikum, kita pengenalan terlebih dahulu sama udang. Udang merupakan sumber protein yang sering dikonsumsi. Udang mengandung senyawa aktif yang bermanfaat bagi tubuh kita, yang berperan untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangbiakan seperti omega 3 dan omega 6 yang bagus untuk ibu hamil, anak-anak, dan perkembangan otak pada bayi. Ciri fisik udang yang baik dan segar yaitu pertama, lihat dari kulitnya yang masih keras. Kedua, lihat bagian kepala udang yang masih melekat oleh badan udang. Ketiga, cium aromanya. Aroma khas udang yang segar yaitu berbau amis dan tidak berbau busuk. Yang keempat, saat proses pemasakan, udang berwarna merah. Ini dia kerusakan pada udang. Saya menggunakan udang yang disimpan dalam kulkas selama 3 hari. Kerusakan udang tidak banyak jauh berbeda dengan kerusakan ikan, yaitu ketika udang mati setelah enzimatis, mikrobiologi, dan kimiawi. Udang sering timbul bercak hitam pada badannya. Biasanya timbul bercak hitam sekitar 2-4 hari setelah udang diberi es. Bercak hitam pada udang disebabkan oleh pigmen melanin. Nah, itu dia penjelasan tentang udang. Selanjutnya, proses pemasakan udang. Masukkan daging udang mentah ke dalam panci, kemudian masak selama 15 menit. Nah, itu dia proses pemasakan udang. Mari kita lihat perbandingan antara udang yang masih mentah dan udang yang sudah dimasak. Mari kita lihat perbandingan udang yang dapat dimakan dan udang yang tidak dapat dimakan. Inilah berat udang mentah seberat 15 gram. Inilah udang yang sudah dimasak. Berat yang dapat dimakan seberat 10 gram. Nah, ini dia bahan pangan hewani yang sudah matang. Penggunaan panas dalam proses pemasakan, metode perebusan bahan pangan sangat berpengaruh pada nilai gizi bahan pangan. Proses perebusan dapat menurunkan nilai gizi karena bahan pangan yang langsung terkena air rebusan akan menurunkan zat gizi, terutama vitamin larut air dan juga protein, yang menyebabkan perubahan fisik dan kimia pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Ini terjadi karena susut masak pada bahan pangan terjadi penurunan bobot atau susut masak. Bahan pangan hewani lebih banyak mengandung protein dan perebusan dapat mengurangi kadar air. Nah, kita sudah melihat semua praktikum ilmu bahan pangan. Semoga kita bisa mengambil ilmunya dan bisa bermanfaat juga. Sampai jumpa dari Rahmanita Pujianti dari Prodi S1 Gizi di praktikum ilmu bahan pangan.